Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ayo kita berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak dimohon duduk kembali. Pada hari ini kita akan membahas tentang tema 7. Kita buka tema 7 halaman 80. Ya. Halaman 80 tentang peristiwa pembacaan teks proklamasi. Ibu akan menjelaskannya. Jadi, sebelum dirumuskannya teks proklamasi, Soekarno dan rombongan kembali ke Jakarta dan segera melakukan pertemuan untuk membahas persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertemuan itu dilakukan di kediaman Laksamana Maeda. Laksamana Maeda. Yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang. Di kediaman Laksamana Maeda ada Soekarno, Hatta, Soekarni, Ahmad Subarjo, Mbah Diro, dan juga ada BM Dia. Untuk melakukan rapat menentukan isi teks proklamasi. Nah, setelah dirumuskannya teks proklamasi, kemudian diketik, teks proklamasi itu diketik oleh Sayuti Melik. Yang mengetik teks proklamasi itu Sayuti Melik.
Sudah ditulis ya? Kita hapus. Ibu hapus ya. Nah, tepat pada keesokan harinya, yaitu pada tanggal 17 Agustus, tahun 1945, dibacakan teks proklamasi kemerdekaan, yaitu pada 17 Agustus, tepatnya pada hari Jumat, pukul 10.00, yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta, Dr. Andes Muhammad Hatta. Acara yang disusun dalam upacara kemerdekaan setelah pembacaan teks proklamasi yaitu pengibaran bendera merah putih. Nah, pengibaran bendera merah putih ini, bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati. Siapa sih Ibu Fatmawati itu? Nah, Ibu Fatmawati itu istri dari Insinyur Soekarno. Nah, setelah bendera dijahit, dilakukannya pengibaran bendera merah putih. Yang mengibarkannya yaitu ada 3 orang. Yang pertama ada Latif Hendraningrat. Terus ada Suhut Sastrokusumo. Dan ada SK Trimurti. Setelah pengibaran bendera merah putih selesai, ada sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Pada upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hendraningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempat semula mereka berdiri untuk mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang mantap, Insinyur Soekarno didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik tadi ya. Nah, teks proklamasi, yuk kita baca bareng-bareng isi teks proklamasi kemerdekaan ya. Ayo kita baca ya, 1, 2, 3. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang memindai kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ya, jadi itu isi dari teks
proklamasi kemerdekaan. Nah, selanjutnya sekarang kalian Ibu minta untuk membaca kembali peristiwa pembacaan teks proklamasi tadi ya, dan memberikan kesimpulan dari teks tersebut. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai memberikan kesimpulan? Ya, kalau sudah, kita cari kosakata baku dan tidak baku dalam teks peristiwa pembacaan teks proklamasi ya. Ayo Ibu kasih waktu 5 menit sambil Ibu menghapus papan tulis. Ya. Bagaimana sudah? Ya, kalau sudah kita bahas ya, kita bahas bersama-sama. Yang pertama, kosakata bakunya dulu. Kosakata baku. Ya, yang pertama apa? Yang pertama, iya merdeka. Merdeka. Yang kedua, proklamasi. Ada proklamasi ya. Yang ketiga, laksamana. Yang keempat, protokol. Protokol. Dan yang kelima, hadirin. Yang selanjutnya kosakata tidak baku. Yang pertama ada apa? Baki. Ya. Yang kedua, sodanco. Sodanco itu apa? Nah, sodanco ini adalah pangkat kemiliteran Jepang. Jadi disebutnya sodanco. Dan yang ketiga itu ada proklamir. Proklamir. Nah, jadi kosakata tidak bakunya ada 3 ya. Sudah? Jika sudah, jadi tugas rumahnya yaitu bersama kelompok coba buka halaman 85 ya. Buka halaman 85 di bukunya. Nah, di situ ada percobaan. Percobaannya yaitu menyelidiki kalor dapat mengubah suhu benda ya. Itu dibuat dan hati-hati ya kalian. Dilihat cara-caranya, sudah ada alat dan bahannya, kalian memeragakannya ya. Dan ceritakan pengalaman saat melakukan percobaannya. Nah, kalian tulis tuh. Kalian ceritakan pada saat percobaan tersebut dan diberikan kesimpulan ya. Oke. Baik, cukup itu saja pertemuan kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi pada hari ini ataupun tentang percobaannya? Jika sudah, ada? Oke, jika cukup, Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.